Halo, selamat datang di channel tutorial. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pada pembahasan di video kali ini, kita mau sama-sama belajar tentang Microsoft Word dari nol sampai mahir di episode pertama. Jadi buat teman-teman pemula yang baru aja mau gunakan Microsoft Word dan bingung mau mulai dari mana, kalian bisa jadikan seri video ini sebagai salah satu sumber pelajaran kalian secara gratis untuk belajar Word ya. Nah, pada video pertama ini kita akan mulai membahas Word dari awal banget, yaitu pertama cara membuka Word, kemudian kita juga akan lihat bagaimana tampilan Word itu, lalu kita juga akan kenal bagian-bagian Word yang paling umum dan beberapa fitur yang keren di Word yang perlu kalian ketahui. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja bahas ya. Nah, di sini saya akan close dulu untuk Word-nya. Nah, pertama-tama untuk mengoperasikan Microsoft Word, kalian harus punya aplikasinya di perangkat kalian ya, baik itu komputer atau laptop. Kalau misalnya nih kalian sudah punya nih aplikasinya ya, ini dia. Nah, di sini saya menggunakan versi Word 2016 ya. Kalau misalnya kalian menggunakan versi Word lainnya, baik itu Word 2013, 2010, 2017, 2020 ataupun versi Word yang terbaru itu nggak masalah ya, karena sebenarnya caranya sama saja. Nah, untuk membuka Microsoft Word ini kita bisa gunakan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa lakukan double klik ya, dengan cara kita arahkan pointernya ini atau kursornya ini ke gambar aplikasinya ini, lalu kita klik dua kali, klik kiri dua kali, maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman depan untuk Microsoft Word. Di sini kita bisa pilih mau lembar kerja yang seperti apa. Umumnya yang dipilih atau digunakan adalah blank dokumen ini ya, atau dokumen kosong. Tapi di sini juga ada berbagai template yang bisa kalian gunakan untuk mengelola data di Word ya. Nah, di sini kita bisa pilih yang blank dokumen ya. Ini yang paling sering digunakan sih. Ini dia, kalian tinggal klik aja nanti langsung terbuka seperti ini. Nah, sekarang kita cara yang kedua untuk membuka Microsoft Word, yaitu dengan cara klik kanan di mouse kalian, kemudian kalian tinggal pilih open untuk buka seperti ini. Nah, sama seperti tadi, dia langsung diarahkan ke sini ya, ke halaman depan Microsoft Word. Kita pilih di sini lembar kerjanya, kita tinggal klik satu kali, maka kita sudah selesai dalam membuka Microsoft Word. Ini adalah tampilan awal untuk halaman lembar kerja Microsoft Word ya. Di sini kalau kalian perhatikan ada berbagai macam bagian ya. Kita akan mulai mengenal satu persatu. Dimulai dari yang paling atas sebelah kiri kita. Di sini ada beberapa simbol, mulai dari simbol yang paling pojok, ini adalah simbol save ya. Kalian tinggal arahkan aja pointernya ke gambarnya. Ini untuk memberitahu kita bahwa simbol itu kegunaannya atau namanya apa ya. Nah, kalau kita arahkan ke sini, ini adalah save atau untuk menyimpan dokumen kita. Nah, berikutnya di sampingnya di sini ada yang namanya undo dan redo. Jadi di sini fungsinya adalah yang pertama untuk mengembalikan pengaturan Word ke sebelumnya, lalu untuk redo ini adalah mengembalikan ke pengaturan sesudahnya. Jadi ini kalian bisa gunakan ya nanti ya. Lalu di bagian tengah sini ada yang namanya dokumen 1 Word ya. Ini namanya adalah title bar. Jadi kalau misalnya nih data Word kita sudah kita simpan, lalu kita kasih nama, nanti namanya di sini bakal berubah sesuai dengan nama filenya. Karena belum kita simpan, belum kita kasih nama, makanya namanya masih dokumen 1 Word seperti itu. Kemudian di bagian bawah sini kalian bisa perhatikan ada menu-menu ya. Ada file, ada home, ada insert, design, layout, reference, mailing, review, dan view. Jadi ini adalah beberapa menu yang ada di Word. Nah, masing-masing menu ini memiliki grup-grup tersendiri ya, dimana di setiap grup juga ada fitur-fitur yang berbeda-beda. Misalnya di bagian menu home, di sini ada grup clipboard, font, paragraf,
ada style, ada editing. Nah, di masing-masing grup ini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Ada copy, cut, paste. Di font juga ada untuk pengaturan font, ukuran font, dan lain sebagainya. Jadi, setiap grup memiliki fungsi yang berbeda ya. Kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Begitu pula dengan menu insert. Di sini juga ada berbagai macam grup, ada pack, table, illustration, add-in, media, dan lain sebagainya yang di dalamnya terdapat berbagai fitur yang bisa kita gunakan. Kemudian di bagian sebelah kanan pojok di sini, di atas nih, ada gambar di sini namanya ribbon display option. Jadi ini kalau kita klik, ini untuk pengaturan tampilan Word kita ya. Kalau kita mau sembunyikan ini menu-menunya, kalian bisa klik yang auto hide ribbon. Nanti secara otomatis menu tadi bakal hilang ya, menu barnya bakal hilang. Tapi kalau kita mau munculkan lagi, kita bisa klik show tab untuk munculkan menunya di sini. Lalu untuk bagian-bagiannya kita bisa klik yang show tab and comment. Maka secara otomatis semua menunya bakal muncul seperti ini. Jadi kalian bisa atur tampilannya sesuai dengan keinginan kalian. Lalu di sampingnya ada yang namanya apa nih, minimize. Jadi minimize ini kalau kita klik, dia fungsinya untuk menyembunyikan tampilan Word kita ya. Jadi bakal tersembunyi seperti ini, tapi tidak ditutup. Jadi kita masih bisa buka lagi dengan cara klik di bagian bawah sini untuk Word-nya. Kemudian di sampingnya ada restore down. Ini kalau kita klik, fungsinya adalah untuk memperkecil tampilan Word seperti ini ya. Kalau kita perbesar, kita bisa klik lagi di sini di bagian maximize. Nah, dia langsung memperbesar seperti ini. Kemudian yang paling pojok nih, kalau kita arahkan kursornya, dia langsung berubah jadi warna merah X gitu ya. Fungsinya adalah untuk menutup halaman Word kita. Jadi di Word kalau tandanya X itu berarti untuk close ya, atau tutup seperti itu. Nah, ini kita nggak klik. Kalau kita klik nanti Word kita bakal tertutup ya. Kita lanjut lagi di bagian bawah sini nih, kita turun sedikit. Ada seperti penggaris ya. Nah, sesuai dengan gambarnya ini memang adalah penggaris atau ruler ya. Jadi ruler ini biasanya digunakan untuk mengatur jarak antara tulisan, gambar, atau margin ya, garis tepinya seperti itu. Lanjut lagi di bagian sebelah kanan kita, ada yang seperti ini nih, bisa digeser. Ini namanya adalah scroll bar ya. Jadi dengan menggunakan scroll bar ini kalian bisa geser ini halamannya ke bawah seperti ini ataupun ke atas ya. Nah, ini fungsinya sama dengan yang ada di mouse kita. Kalau di mouse kita kan tinggal digeser-geser aja seperti ini ya. Nah, saya biasanya menggunakan di mouse aja sih. Tapi kalian juga bisa menggunakan di bagian scroll bar di sini untuk menggeser layarnya. Nah, kalau misalnya kertasnya ini memanjang ke samping, contohnya seperti ini, kalau kita ubah orientasi kertasnya jadi landscape seperti ini ya. Kemudian kita perbesar di sini. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian bawah ini juga ada scroll barnya ya, untuk geser ke kanan ataupun ke kiri. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kertas kalian itu memanjang, karena bisa di scroll seperti ini ya. Nah, kita tadi menggunakan yang namanya zoom out dan zoom in di sini ya, di bagian paling bawah. Di sini zoom out, di sini zoom in. Jadi kalau zoom out itu untuk memperkecil, kalau zoom in ini untuk memperbesar tampilannya. Nah, umumnya tampilan yang digunakan adalah 100 ya, 100%. Lalu di sampingnya sini ini untuk tampilan dari halaman Word kita. Ada yang namanya red mode seperti ini, nanti tampilannya berubah seperti ini. Kalau di sampingnya ada yang namanya print layout. Nah, ini untuk tampilan seperti ini ya. Biasanya yang digunakan umumnya adalah tampilan print layout seperti itu. Nah, ini kita bisa ubah orientasinya jadi portrait lagi atau memanjang ke bawah. Di sini kita sudah membahas beberapa bagian yang paling umum ya di Word atau yang perlu kalian ketahui. Nah, berikutnya kita bahas sedikit tentang fitur-fitur di Word yang perlu kalian ketahui. Fitur yang paling umum deh, yang paling terkenal. Misalnya di sini kita bisa ketikkan kalimat sebagai contoh ya, misalnya nah, di sini saya sudah mengetikkan beberapa tulisan ya. Ini tulisannya bisa kita edit atau olah di Word. Di bagian menu home kita coba gunakan beberapa fitur di bagian grup
clipboard ya. Nah, ini kita perlu blok dulu tulisannya supaya kita bisa edit dengan cara kita klik kiri dan tahan di mouse sampai kita selesai ngeblok seperti ini. Kemudian kita bisa coba fitur copy, lalu kita arahkan ke sini, kita spasi, kemudian kita bisa tempelkan dengan klik paste. Jadi hasilnya seperti ini nih, paste, paste, paste. Dia langsung menempelkan semua ya yang sudah kita salin, seperti itu. Kemudian kita coba lagi di bagian group font. Nah, group font dan paragraf biasanya digunakan untuk mengatur tulisan ya. Contohnya nih, kalau kita edit misalnya di bagian sini nih, di bagian atas. Di sini kita bisa lihat ada fitur bold untuk tebalkan. Kita bold, tinggal kita klik ya. Nanti tulisannya bakal langsung tebal. Ini coba kita perbesar supaya kalian bisa lihat, nih dia. Kemudian kalau kita miringkan seperti ini juga bisa. Kita tambah garis bawah juga bisa. Jadi kalian tinggal perhatikan aja ya, ini bold, tebal, miring, garis bawah seperti itu ya. Nah, untuk membatalkan ini editannya atau perintahnya, kita tinggal klik satu kali lagi, klik satu kali lagi, klik satu kali lagi. Dia langsung kembali seperti semula ya, seperti itu. Nah, berikutnya lagi di bagian font ini yang menarik ada untuk pengubahan jenis font. Jadi kalau kita klik di bagian segitiga kecil di sini, ada berbagai macam font yang bisa kalian gunakan nih. Ada Times New Roman, biasanya yang paling terkenal ini sih, Times New Roman atau Calibri gitu ya. Kita pilih Times New Roman, maka secara otomatis fontnya bakal berubah ya. Ini atas dengan bawah ini berbeda ya fontnya. Kemudian kita juga bisa ubah ukurannya di sampingnya sini nih. Nah, ini ukurannya adalah 11. Kalau kita mau perbesar, misalnya bisa tambah jadi 14, kemudian jadi 16, atau lebih besar lagi jadi 48 seperti ini. Wah, besar sekali ya. Jadi mudah banget ya untuk mengatur tulisan baik font dan ukurannya. Kemudian di sampingnya ini ada untuk pengaturan besar kecil tulisannya secara manual ya. Ini untuk perbesar, kemudian ini untuk perkecil seperti itu. Kemudian di sini ada juga untuk pengaturan tulisannya, misalnya mau huruf kecil semua atau huruf besar semua. Contohnya kita klik yang uppercase. Nanti secara otomatis tulisannya bakal huruf kapital semua seperti ini. Oke, menarik banget. Lalu fitur-fitur lainnya lagi ini juga ada nih untuk pewarnaan. Misalnya kalau tulisannya kita mau ubah jadi warna biru kah, jadi warna hijau bisa ya. Lalu di sampingnya ini untuk latar belakangnya mau pakai warna kuning, hijau dan lain sebagainya. Oke, nah itu beberapa fitur yang ada di bagian clipboard dan font. Sedangkan di bagian grup paragraf ini untuk pengaturan paragraf ya biasanya ya. Nah, ini coba kita blok semua. Nah, kemudian kita bisa atur di sini ada rata ke kiri, rata tengah, dan rata kanan seperti ini. Ada juga untuk rata kiri dan rata kanan. Oke. Lalu di bagian atas ini ada juga namanya bullet. Ini untuk poin-poin ya. Kalau kita klik yang segitiga kecil di sampingnya, ini ada berbagai macam simbol yang bisa kita pilih untuk menyatakan opsi ya biasanya ya seperti ini. Oke, nah di sampingnya ini untuk penomoran 1, 2, 3, ada juga bentuk angka Romawi ya atau huruf seperti ini. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini juga ada untuk list ya. Jadi biasanya fitur list ini digunakan dalam pembuatan skripsi, laporan yang ada bab dan subbabnya ya seperti itu. Kemudian di sampingnya ini ada untuk pengaturan menjorok ke kiri ataupun ke kanan. Lalu di bagian bawah ada juga untuk pengaturan spasi paragrafnya. Kalau kita klik di bagian sampingnya sini segitiga kecil, ini ada pengaturan untuk jarak spasi 1.0, 1.15, 1.5 dan lain sebagainya. Nah, kalau angkanya semakin besar maka spasinya juga semakin lebar seperti itu. Kemudian di sini juga ada untuk pewarnaan paragrafnya ya. Di sini, nah biasanya sih fitur ini jarang ya digunakan. Kemudian di sampingnya ini untuk buat tabel nih. Dia langsung otomatis membuat garis ya di semuanya seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ada style. Di bagian style di sini ada normal, no spacing dan lain sebagainya ya. Kemudian coba kita lihat di bagian menu insert. Nah, di bagian menu insert ini ada beberapa fitur yang sering banget digunakan. Misalnya ada cover pack di sini untuk buat cover ya. Kemudian ada blank pack, kalau kita klik ini untuk menambahkan halaman baru nih. Kita undo. Kemudian ada pack break, lalu ada table. Nah, ini table, coba kita buat table baru ya. Kita arahkan ke bawah dulu.
Kemudian kita klik yang bagian segitiga kecil di bawahnya. Nah, di sini kita bisa buat atau atur sendiri berapa kolom yang kita mau buat tabel ya. Misalnya ukuran 3x3 seperti ini. Nah, nanti kalau kita sudah buat tabelnya, ada juga pengaturan khusus untuk bagian table toolsnya. Jadi kita bisa ubah warnanya atau shadingnya ya, pewarnaannya seperti ini, dan juga di sini ada untuk ketebalan garisnya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi di bagian menu insert. Di sini ada picture, ini untuk menambahkan gambar. Ada online picture untuk menambahkan gambar secara online. Ada juga shape. Di sini kalau kita klik segitiga kecilnya, di sini ada berbagai macam simbol yang bisa kita gunakan. Biasanya saya sering gunakan yang garis ini ya, line. Kalau kita klik, kemudian kita bisa gambar di sini garisnya. Nah, biasanya garis ini digunakan untuk pembuatan garis kop surat ya. Ini garisnya masih bisa kita edit di bagian drawing tools ya. Jadi ada pengaturan untuk editnya sendiri seperti itu. Kemudian di menu insert juga ada banyak fitur lain yang menarik. Ada smart art, ada chart untuk buat bagan seperti itu ya. Ada screenshot dan lain sebagainya. Jadi beberapa fitur ini keren banget sih kalau kalian sudah tahu ya dan bisa menggunakannya. Itu beberapa fitur yang ada di bagian menu insert. Di bagian desain juga ada tersendiri, layout juga, reference, mailing, review, dan view ya. Nah, kalau kita lihat di bagian menu layout, di sini juga sering saya gunakan. Misalnya di sini untuk pengaturan margin atau garis tepinya di sini ya. Kita bisa atur di sini. Kemudian untuk orientasinya kita bisa pilih kertasnya mau memanjang ke bawah atau memanjang ke samping. Lalu juga ada size atau kita mau gunakan ukuran kertas yang seperti apa, jenis kertas yang seperti apa ya. Ada A4, ada letter, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini beberapa hal yang perlu kalian ketahui di Microsoft Word. Kalau kalian sudah tahu dasar-dasar ini, pasti akan lebih mudah untuk mengoperasikan Microsoft Word dan belajar lebih lanjut. Nah, sampai sini dulu kita sudah belajar Microsoft Word dari nol sampai mahir di episode pertama. Jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan next pembelajaran dari seri video ini di episode kedua. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, dan kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.